Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kalian akan belajar kembali bersama Bu Evi. Tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Kita akan belajar tentang pentingnya menghargai tetangga dan menjaga hewan peliharaan di rumah. Nah, kalian dapat berbagi pengalaman tentang bagaimana menghargai tetangga dan menjaga lingkungan tempat tinggal supaya tetap bersih dan indah. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Dan yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Nah, perhatikan kembali teks tentang masalah hewan peliharaan. Coba temukan kalimat penyelesaian masalah dan tuliskan di bukumu. Ada berbagai hewan yang dapat dipelihara di rumah. Hewan yang dapat dipelihara diantaranya ayam, kucing, kelinci, dan masih banyak lagi. Hewan piaraan harus dirawat dengan baik. Hewan piaraan sebaiknya juga dijaga agar tidak mengganggu tetangga. Tahukah kamu apa saja kewajiban dan hak terkait hewan piaraan? Apakah kamu memiliki hewan piaraan seperti gambar ini? Coba ceritakan kewajiban dan hak yang harus kita lakukan jika memiliki hewan piaraan. Dayu memelihara ayam di dalam kandang. Dayu tidak membiarkan ayam peliharaannya berkeliaran hingga ke rumah tetangga. Dayu tidak ingin tetangga terganggu dengan hewan peliharaannya. Dayu telah melakukan kewajiban dalam bertetangga dengan baik. Dayu juga merawat hewan peliharaannya dengan baik. Dayu memberi makan hewan peliharaannya secara rutin. Dayu telah melakukan kewajiban terkait hewan peliharaan. Apa yang kamu ketahui tentang kewajiban terkait hewan peliharaan? Kewajiban terkait hewan peliharaan misalnya, pertama, menyediakan kandang untuk hewan peliharaan. Kedua, membersihkan kandang hewan secara teratur. Ketiga, memandikan atau membersihkan hewan peliharaan. Dan yang keempat, memberikan perlindungan dari ancaman hewan lain. Orang tua Dayu memperbolehkan Dayu memiliki hewan peliharaan. Dayu juga diperbolehkan untuk memilih jenis hewan peliharaannya sendiri. Dayu telah memperoleh hak terkait hewan peliharaan.
Ayo, siapa dari kalian yang mempunyai kelinci? Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat Ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan Ayah Dayu untuk satu kandangnya? Jumlah bambu seluruhnya 900 batang. Jika Ayah Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 batang bambu. Nah, sekarang cobalah untuk membuat alternatif yang lain, jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900 dan tuliskan di bukumu seperti ini ya. Nah, sekarang bisakah kamu menggunakan cerita Dayu dan kandang kelincinya dengan menggunakan bilangan yang berbeda? Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan bilangan hasil perkaliannya. Ambil bilangan yang memiliki banyak kemungkinan. Kedua, tentukan jumlah kandang yang ingin dibuat. Dan yang ketiga, cari banyaknya bambu yang dibutuhkan. Misalnya nih, andaikan Ayah Dayu memiliki 20 bambu, tentukan berapa kandang yang akan dibuat dan berapa jatah bambu setiap kandangnya. Kandang yang akan dibuat harus lebih dari satu. Jika kandang yang akan dibuat 2 buah, berapa banyak bambu untuk satu kandangnya? Maka dapat kita tulis seperti ini. 2 kali berapa sama dengan 20. Berarti jatah bambu untuk setiap kandangnya adalah 10 batang bambu. Setelah beberapa kali berlatih, kalian pasti bisa membuat soal cerita seperti ini. Yang perlu kalian ingat, pilihlah bilangan hasil perkalian yang mungkin habis dibagi 2 bilangan yang akan ditentukan kemudian. Misalnya, jika kalian memilih 673, maka kalian akan kesulitan mencari bilangan yang hasil kalinya 673. Bilangan yang mudah misalnya 640. 2 bilangan yang hasil kalinya 640 antara lain 2 dan 320, 4 dan 160, 5 dan 124, 8 dan 80, 10 dan 64. Setiap orang berhak untuk memiliki hewan peliharaan, pohon kesayangan, radio, televisi, dan yang lainnya. Semua yang kita miliki tidak boleh mengganggu kenyamanan tetangga atau orang lain. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.